Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatuhum jami'an bitahiyatil jannah wa hiya tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk memasuki di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang mana di dalamnya terkandung fawaid yang sangat besar. Nabi SAW memberikan arahan kepada kita agar jangan pernah lengah. Terlebih lagi di 10 hari terakhir ini Allah telah berikan satu hari di malam ganjil, yakni di mana ketika kita beribadah bertepatan dengan datangnya malam di waktu itu, malam Lailatul Qadar, maka itu merupakan sebuah kebaikan kepada kita. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan dan ketaatan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak kita bersama untuk senantiasa banyak-banyak bersalawat. Terlebih kita ini berada di hari Jum'ah, di mana hari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Dan tentunya kita berharap dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, kita bertawassul dengan nama Allah yang indah dan sifatnya maha ulia, maha terpuji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar engkau anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang senantiasa diterima. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tentang perbedaan antara ilmu dengan harta. Kita kemarin sudah sampai pada nomor yang ke-8. Kita masuk di nomor yang 9 terkait tentang ilmu. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Jalla wa'ala dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Artinya, ketika orang kaya mengajak ke neraka, tentunya orang kaya yang tidak berada di atas ilmu agama. Karena orang kaya ketika tidak dibangun dengan ilmu agama, ya, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Dia akan bakhil kepada hartanya dan dia akan menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya tentunya di jalan-jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya orang yang berada di atas ketaatan, berbeda halnya dengan orang yang memiliki ilmu agama, ya. Dia akan mewariskan ilmunya kepada orang lain, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ataupun kalau dia tidak mampu untuk mempresentasikan ilmunya, sekurang-kurangnya ia akan cerminkan ilmunya dalam bentuk akhlak. Ini poin yang ke-9. Poin yang ke-10 terkait dengan ilmu. Sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Ya, sesungguhnya kelezatan yang dihasilkan dari harta
ya, itu adalah kelezatan ya, binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi, fata morgana. Orang kaya ketika mengumpulkan ya harta itu semata-mata karena kelezatan yang tidak nyata. Karena harta tidaklah kekal di dunia ini. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang yang kita sebutkan. Sedangkan kelezatan ilmu berbeda. Ia adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Semakin kita asik dengan ilmu, ya, maka kelezatan yang kita rasakan. Semakin kita dalami ilmu, maka kita akan melihat lautan ilmu yang sangat jelas. Makanya seseorang yang dibukakan dirinya dengan ilmu agama, setelah dia mengetahui ilmu agama, oh ternyata ini salah. Sama seperti ketika seseorang rabun, ya, kemudian dia mendapatkan kacamata sehingga tampak jelas bagi dirinya si A, si Fulan dan si Alan. Kacamata itu ibarat penjelas bagi orang yang rabun. Sebagaimana kacamata sebagai tamsilan ilmu, sehingga ketika mereka ya orang-orang jahil memakai kacamata ilmu, sehingga tersibaklah mana yang selama ini menjadi syubhat, samar-samar, lebih lagi yang haram, itu sudah jelas nampak. Itu sudah jelas nampak. Ya. Maka tentu kelezatan yang dibangun hanya untuk mencari kelezatan dunia, ya, maka kelezatan hewan. Dia akan diperbudak kesehariannya hanya dengan harta, menjadi apa? Budaknya dunia. Ya. Dia tidak akan mendapatkan kelezatan dunia, diperbudak oleh dunia. Ya, yang ada dia akan bakhil kepada orang lain. Poin yang selanjutnya, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap tindak sewenang-wenang dan sombong. Jelas. Dia akan sombong, dia akan menakar kemuliaan itu dari harta. Dia akan menilai seseorang itu menilai kemuliaan seseorang itu dari harta. Kalau orang berduit baru boleh ngomong. Kalau orang berduit baru boleh didengar ucapannya. Ini keliru. Bahkan ya banyak orang ahli abid ini ahli ibadah yang tertipu dengan keadaan seperti ini. Sehingga apa? Orang yang stratanya dari sisi harta tidak memiliki, maka tidak boleh berbicara. Atau kaulnya tidak dianggap. Ini keliru. Ini sangat keliru, ya. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu. Sikap tawadhu, berendah diri, ya. Dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Harta membawa kepada sifat raja-raja secara umum. Adapun ilmu membawa kepada sifat tawadhu kepada Allah. Ini perbedaan dua hal. Ya, ini perbedaan dua hal. Contoh-contoh banyak raja kecuali raja yang Allah berikan hidayah. Heraklius, ya. Seluruh ya raja-raja yang disurati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, peluang mereka untuk menerima kebenaran itu sedikit karena mereka telah dibukakan pintu dunia. Heraklius yang awalnya itu menerima hidayah ketika datang kepada dirinya surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya ia menerima hidayah karena dia mengenali Rasulullah sebagaimana Heraklius mengenali anak-anaknya. Tapi ketika dia sampaikan itu kepada masyarakatnya, kepada penasihatnya, maka sontak ya seluruh jemaahnya, masyarakatnya menolak. Sehingga apa yang disebutkan Heraklius, sesungguhnya aku tadi hanya sebagai senda gurau. Ya, sebagai itu bercanda saja. Heraklius takut ditinggalkan orang lain. Heraklius takut dia digulingkan kekuasaannya. Dunia, ya. Jadi agama, ya, ilmu itu membawa kepada ketawaduan, ya, kepada ketawaduan. Sementara harta itu mengarahkan kepada sifat orang raja-raja, ya. Baik, yang selanjutnya, nilai orang kaya berada pada hartanya. Nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya, apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai harga, tidak dihormati.
Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar di masanya, seorang tabi'in, mantan budak berkulit hitam. Pada saat itu, ya, ada seorang khalifah. Kami lupa apakah Sulaiman bin Marwan pada saat itu, ya, atau Marwan bin Sulaiman, lupa. Suatu ketika, ya, khalifah ini membawa anak-anaknya. Jadi Atha bin Abi Rabah, ya ibu-ibu, ditanya itu antri untuk bertanya. Jadi kalau ada bertanya, seperti antri kita kalau menunggu apa namanya ini, ngisi bensin. Selesai hajat ini bertanya, baru berputar lagi ke belakang lagi. Suatu ketika datang raja sama anak-anaknya dan memotong. Kemudian apa yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah? Beliau menasihati anak raja ini. Sehingga lihat bagaimana seorang raja yang dibekali ilmu. Dia tidak menyokong kesalahan anaknya. Dia katakan, lihatlah. Karena ilmu Atha bin Abi Rabah, Allah muliakan dirinya. Padahal dirinya adalah mantan budak, berkulit hitam. Ya, kalau kau mau untuk dimuliakan, maka belajarlah ilmu agama, belajarlah kepada Atha. Nah ini, ketika umara mengerti akan posisinya. Seorang umara yang mau bermajlis kepada ulama besar pada saat itu. Min kibari tabi'in, dari pemuka, pembesarnya para tabi'in pada saat itu. Artinya apa? Ya, ilmu agama itu mengajarkan seseorang kepada derajat yang mulia. Harta, ketika seseorang habis hartanya, ya kebanyakan yang terjadi adalah orang itu akan direndahkan. Adapun ilmu, walaupun dirinya berada dalam kefakiran, ya, dirinya tetap akan dimuliakan. Ya, dirinya tetap akan dimuliakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang poin yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Di poin ini nanti kita akan melompat ke bab yang ke-10 tentang perkara hal-hal baru dalam agama. Yang ini kami tekankan sekali. Di mana organisasi Muhammadiyah berdiri untuk memberantas perkara ini. Kemarin Pak Saiful Gula telah menyampaikan ini. Kami tertarik untuk membahas di kesempatan sungguh yang berbahagia ini. Bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Ahli ibadah dengan ahli ilmu itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda derajatnya. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu dari ahli abid, dari ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah mesti harus belajar dulu dia untuk bisa mengangkat dirinya kepada orang yang alim. Ya. Dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Celahnya untuk maksiat, kalau nggak ada ilmu, terbuka untuk bermaksiat kepada Allah. Sedikit bisa ke kafe, sedikit bisa judi online, sedikit beli chip, sedikit maksiat. Seluruh itu celahnya untuk bermaksiat sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Hanya oleh orang-orang pilihan yang Allah berikan kepadanya hidayah. Ya. Harus hanya orang-orang pilihan. Ketika ada orang pilihan diberikan hidayah untuk tidak bermaksiat dengan hartanya, ya, dan dirinya diberikan ilham oleh Allah untuk menghadiri kajian ilmu, ini jauh lebih bermanfaat. Terkadang orang hanya diberikan oleh Allah itu hidayah hanya hidayah pertama. Seseorang yang awalnya ia bermaksiat dengan hartanya, kemudian diberikan hidayah untuk meninggalkan maksiat. Ini hidayah pertama. Hidayah kedua, seseorang itu setelah dia taubat meninggalkan maksiat, kemudian Allah mengarahkan hatinya untuk belajar ilmu agama. Sehingga ia memberikan kemanfaatan kepada harta yang Allah amanahkan atas dirinya. Seperti itu. Baik. Poin yang ke-14. Cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diikuti dengan ketakutan dan kesedihan.
Makanya orang yang bakhil ya, dia akan takut ketika pundi-pundi hartanya itu ya keluar dari dirinya. Maka ada istilah nanti bagi mereka itu hemat, ya, pangkal kaya. Akan tetapi orang mukmin ketika ia memiliki harta, istilah seperti ini tidak mengenal. Karena ia mengenal yang mana harta akan banyak itu bila diinfakkan, bila disedekahkan. Karena teori hemat pangkal kaya akan bertolak belakang dengan ilmu sedekah, ilmu berinfak. Ya, itu berbeda. Bagaimana mungkin ya kita mengajarkan di satu sisi kita mengatakan hemat pangkal kaya, berarti mengajarkan kepada kebakhilan, tidak mau berinfak. Di satu sisi syariat mengatakan berinfak. Berinfak. Mana yang kita dahulukan? Ya, mana yang kita dahulukan? Ya. Artinya apa? Semakin banyak ilmu seseorang, maka ia semakin takut kepada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Ya. Poin yang terakhir, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Ya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama Ahlus Sunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya selalu disebut dan dikenang-kenang sepanjang masa. Ibnu Taimiyah, ya, beliau wafat kurang dari 50 tahun. Imam Nawawi juga seperti itu. Akan tetapi karya-karya beliau sepanjang hayat dikenang orang. Sepanjang hayat. Ustaz, tapi Fir'aun Ustaz dikenang juga Ustaz. Itu menjadi ibrah yang Allah kekalkan namanya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran liulil albab. Bagi orang yang berfikir. Ya. Diberikan Qarun, ya, dikekalkan namanya di dalam agama kita dalam Al-Quranul Karim, itu sebagai pelajaran. Kalau kita ingkar, maka akan dimasukkan kepada kelompok ya seperti ini, Qarun, ya, Namrus, ya, dan beberapa tokoh-tokoh ya, di zamannya yang menentang dakwah para nabi dan rasul. Ya. Toib. Kita masuk kepada poin yang ke-10 yang kami anggap ini sangat penting untuk disampaikan. Ya. Dengan poin yang ke-10 itu dari kitab ini, prinsip dasar Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Mengacu kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini yang dimaksud dengan ayat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, adalah hari Arafah. Hari di mana Allah turunkan ini, surat ini, ayat ini di padang Arafah. Tidaklah Allah turunkan ayat ini, melainkan 80 hari atau 81 hari setelahnya Rasulullah wafat. Dan tidak ada lagi ayat yang turun berkaitan dengan halal haram setelah ayat ini turun. Setelah ayat ini, apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Nabi, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Katsir? Tafsir beliau ya dipakai di Indonesia ini, di mana beliau adalah salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, ya, yang wafat tahun 774 Hijriah. Ya. Menjelaskan ayat ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar yang diberikan kepada umat ini. Ya. Tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Azza wa Jal menjadikan beliau, yakni Nabi kita Muhammad salawatullahu alaihi, sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Telah beliau jelaskan. Dan begitu pula yang haram telah beliau jelaskan. Apa kata Nabi salawatullahu alaihi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buina lakum.
tidaklah tersisa sedikit pun yang mendekatkan kepada surga dan yang menjauhkan dari neraka. Mendekatkan kepada surga, sepakat para ulama, adalah ibadah. Yang menjauhkan kepada neraka adalah larangan. Terkadang, di sini kita garis bawah sedikit, banyak orang tertipu dengan kalimat yang mendekatkan dia kepada surga. Apa contohnya? Ketika orang melakukan amalia yang tidak dicontohkan Nabi, jawabannya ini, kan tidak ada larangannya. Kan tidak ada larangannya. Setiap kali kita katakan, ini Pak, ini Ibu, jangan berbuat seperti ini tidak ada contoh dari Nabi. Apa jawabannya? Kan tidak ada larangannya. Ya. Oke, kita katakan, kalau kita sholat subuh 3 rakaat, sampai hari kiamat Ibu, nggak ada larangannya Bu. Sholat subuh 3 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, sholat zuhur 6 rakaat, tidak ada larangannya. Dalam kutaib, dalam kitab-kitab pun tidak kita temukan, baik dari kutubus sittah, tentang larangan 4 rakaat sholat subuh. Banyak orang yang terkecoh ketika kita katakan ini tidak ada, kan tidak ada dilarang Nabi. Sepakat kita. Maka uslub atau kaedah dalam agama, itu yang ditanya bukan larangan Bu, tapi perintah. Karena setiap dalam agama itu porosnya adalah perintah. Apa dalilnya? Wama umiru illa, tidaklah kami perintahkan. Ini menjadi dalil bahwa seluruh amalia. Makanya Pak, Bu, setiap ibadah, sedekah, zakat, umrah, haji, solat, seluruhnya dalam syariat itu dalam bentuk fi'il amar. Fi'il perintah. Ya, fi'il perintah. Tidak ada satupun dalam bentuk khabar ataupun jelas, tapi itu semua dalam bentuk perintah. Menunjukkan apa? Menunjukkan al-aslu fil ibadah al-amru. Asal daripada ibadah itu adalah perintah. Maka kalau kita menanyakan, jangan kita tanyakan, kan tidak ada larangannya. Kan tidak ada larangannya. Kenapa baca Yasin di kuburan? Kan tidak ada larangannya. Sekarang kita tanya, ada enggak perintahnya? Ada enggak amaliyah Nabi salawatullahu alaihi? Ada enggak Nabi membacakan ketika Amul Hazan? Amul Hazan, Ibu yang kemarin hadir di penyantunan kita, Amul Hazan itu apa artinya Bu? Tahun duka cita, tahun kesedihan. Di tahun itu Bu, siapa yang wafat? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kemudian siapa lagi Bu? Pamannya. Tapi kita tidak bahas pamannya, karena beliau meninggal dalam keadaan tidak muslim. Khadijah, ya, manusia yang beliau cintai dari ahlul bait beliau, sampai-sampai Aisyah memiliki kecemburuan yang teramat sangat kepada beliau, padahal beliau sudah wafat. Ya. Nah, apakah Rasulullah mengamalkan membaca Yasin di kuburan Khadijah? Setiap beliau ziarah, tidak ada satu nas dalam Al-Quran maupun hadis yang berbicara seperti itu. Tidak ada satu nas. Maka kalau kita tanyakan, kita katakan, kalau ada yang mengatakan, kan tidak ada larangannya, kita katakan, perintahnya ada. Dalam ibadah, uslub yang kedua kita pakai adalah, laukana khairan, lasabakuna ilaih. Kalau itu baik, maka generasi dahulu, tentunya generasi yang dahulu yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengamalkannya. Dan kebaikan itu ibu-ibu melewati pintu yang namanya pintu sahabat. Pertanyaannya, kalau sahabat saja tidak melakukan, ada nama, taruhlah Rasulullah. Kemudian pintu ini yang melewati seluruh ilmu itu melewati pintu yang namanya pintu sahabat. Tiba-tiba kita belakangan mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan sahabat. Di mana sahabat ini adalah murid-muridnya Nabi salawatullahu alaihi. Ketika sahabat salah, Nabi akan menegur mereka. Ketika mereka benar, Nabi merekomendasikan mereka. Pertanyaannya, mungkinkah kita lebih tahu syariat daripada para sahabat? Mungkin Bu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tentunya menjadikan para sahabat ini sebagai untuk diikuti. Wajib ibu-ibu.
Wajib. Mengikuti cara beragamanya sahabat, wajib. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 115. Dalil wajibnya mengikuti sahabat dalam beragama. Apanya? Ini hal yang semakna ini ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Jadi ada sahabat di zaman Imam Syafi'i, orang bertanya kepada beliau rahimahullah, "Wahai Imam, sebutkan dalil dalam Al-Quran, bukan hadis, tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat di dalam beragama." Inilah. Jadi Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak menemukan ayat ini pertama. Kemudian beliau membaca Al-Quran, ya, tidaklah beliau keluar dari rumah kecuali menegakkan solat berjamaah. Apa yang terjadi? Beliau mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Membacanya 8 kali, baru bertemulah dengan ayat ini. Apa ayat ini? Ini menjadi pegangan kita. Ayat An-Nisa, ayat 115. Apa kata Allah? Merekomendasikan merekomendasikan sahabat dalam beragama. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasula, barang siapa menentang jalan Rasul, wa yattabi', dan tidak mengikuti ghayra sabilil mu'min, jalan selain orang mukmin. Para ulama bersepakat, orang mukmin yang pertama sekali siapa? Siapa yang Allah turunkan ke permukaan orang mukmin? Yang pertama sekali, apakah tabi'in? Apakah orang tua kita? Apakah buya kita? Apakah kakek kita? Apakah yang membuka kampung? Tidak. Orang mukmin yang pertama sekali sepakat para ulama termasuk Ibnu Katsir adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak ada orang mukmin selain mereka. Tidak ada. Barang siapa menentang Rasul, kata Allah, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang mereka telah mendapatkan huda. Apa huda? Petunjuk. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, ya, akan kami palingkan dia dalam kesesatan. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi, kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia kepada apa? Jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalil dijadikan oleh Imam Syafi'i wajibnya kita beragama dengan mengikuti para sahabat. Sekali lagi supaya tidak salah faham, tidak ada satupun ibadah syariat yang tidak lewat dari pintu yang namanya sahabat. Jadi, apakah mungkin kita lebih tahu dalam perkara ibadah daripada sahabat? Tidak. Nah, yang berbahayanya, mereka, orang yang tidak beragama di atas ittiba kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, mereka selalu memakai hadis mungkar. Apa itu? Telah berkata Rabbku melalui hatiku. Qala Rabbi, ya, berkata Rabbku ala qalbi. Jadi menurut mereka wahyu tidak terputus. Karena Allah selalu mengilhamkan kepada kami melalui hati-hati kami. Lihat bagaimana kesesatan ini. Yang dipahami para salaf, yang dipahami para sahabat, ya, ketika ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ada dialog yang terjadi antara Yahudi. Yahudi, dia maghdub, dia dimurkai Allah. Kenapa? Apakah karena kejahilannya? Tidak. Karena dia berilmu, tetapi dia ingkari ilmu itu. Dia berdusta kepada ilmu. Dia mengenal Nabi dan tanda-tanda kenabian melebihi mengenali anak-anak mereka. Ketika turun ayat Al-Maidah ayat 3 ini, ya, datang seorang Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Apa kata orang Yahudi ini? Kalau ada ayat yang diturunkan kepada kami
sebagaimana apa yang Allah turunkan kepada kalian. Maka kami akan menjadikan hari raya di hari turunnya ayat itu. Maka Umar pun mengatakan, ayat apa itu? Maka Yahudi dengan lantangnya dia mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Apa kata Umar? Aku tahu kapan ayat ini turun di padang Arafah di hari Jumat, dan tidaklah ayat ini turun melainkan 80 atau 81 hari setelahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidaklah ayat ini turun setelahnya, tidak ada lagi yang turun berkaitan dengan halal haram. Tidak ada lagi tentang halal perintah. Telah sempurna agama. Sempurna itu ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu, bila kaki meja ini saya potong 2 cm. Saya potong 2 cm di bagian ini, sebelah depan kanan. Kira-kira sempurna nggak kaki meja? Tidak. Atau saya tambah. Saya tambah, dia yang awalnya sempurna, saya tambah 2 cm. Sempurna jadinya? Tidak. Jadi, ya, sempurnanya agama itu ditandai dengan apa, Bapak-bapak? Diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama belum sempurna, maka Nabi masih hidup. Kalau kita membuat ibadah-ibadah dalam agama, maka secara tidak langsung, walaupun kita tidak mengucapkan, sungguh kita telah menuduh Nabi khana risalah. Sungguh kita menuduh Nabi telah mengkhianati risalah syariat ini. Bagaimana? Dan jahatnya perbuatan mengada-ngada dalam agama ini membuat pelakunya tidak merasakan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang pelaku maksiat, peminum khamar, ya, pejudi, dia tahu itu salah. Hawa nafsunya lah yang mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan itu. Dan dia tahu itu salah. Kenapa dia tahu salah? Bisa dipastikan ada rasa takut ketika uang jajan di rumah nanti berkurang, dia takut. Atau dia takut nanti istrinya mencium dirinya bau minum khamar. Ya. Dan beraneka macam. Itu fitrah pelaku maksiat. Akan tetapi orang yang melakukan amal yang tidak ada contoh dari Nabi, dia tidak merasa tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana jahatnya. Makanya inna iblis, ya, sesungguhnya iblis sesungguhnya iblis mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena tidak susah bagi iblis lagi untuk menyesatkannya. Kan orang ini sudah tidak merasa lagi dia melakukan kemaksiatan. Sama seperti seseorang yang di zaman Sayyid Ibnu Musayyab, ya, orang yang melakukan salat sunnah setelah subuh. Bukan salat suruh, Bang. Bukan salat suruh, Bu. Dia salat sunnah, kemudian Sayyid Ibnu Musayyab mengatakan, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu salat subuh? Kenapa kamu salat sunnah? Apa katanya? Apakah Allah akan mengazabku karena salat? Tapi apa kata beliau? Seorang ulama ini mengatakan, tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena salatmu. Tetapi yu'azibunallah khalifus sunnah. Allah akan mengazabmu karena menyelisih syariat. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi Allah turunkan ke dunia untuk diikuti. Tidak mungkin Allah turun ke dunia ini menyampaikan halal dan haram. Kalau Allah langsung turun dan menyampaikan halal haram, maka tidak ada orang yang akan masuk neraka. Ya, maka Allah turunkan Nabi sebagai perpanjang lisan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Allah ingin diibadahi dengan caranya, maka diutuslah utusan yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya. Taib. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati dengan perbuatan mengada-ngada dalam agama ini. Ya, Muhammadiyah sangat anti. Ya, makanya slogan Muhammadiyah dari waktu ke waktu, dari kami kecil sampai kami sekarang ini, slogan tentang TBC itu selalu didengung-dengungkan. Selalu didengung-dengungkan TBC, tahayul, bid'ah dan
khurafat. Akan tetapi, ya ada segelintir orang yang mengklaim dirinya Muhammadiyah, akan tetapi alergi dengan istilah-istilah bid'ah. Alergi dengan istilah bid'ah. Bahkan karena asiknya dia berteman dengan orang-orang yang tidak paham dengan makna bid'ah, dia pun ikut-ikutan mengatakan ya bid'ah hasanah. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ah itu sesat. Dan Nabi SAW di setiap khutbah beliau tidak pernah tidak mengingatkan orang tentang bahayanya mengada-ngada dalam agama. Silahkan lihat sirah Nabi di khutbah-khutbah beliau. Apakah pada saat itu bid'ah telah ada ketika Nabi mengkabarkan itu? Belum. Lihat bagaimana kehati-hatian Nabi ketika menyebutkan tentang ini. Padahal di zaman itu belum ada kebid'ahan. Umat masih bersatu. Celakanya kita di sini tertipu dengan yang sebuah hadis disangka hadis padahal bukan. Apa itu? Ikhtilafil ummah rahmah. Perselisihan itu adalah rahmat. Bagaimana bisa perselisihan menjadi rahmat? Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan syariat Allah. Bagaimana mungkin ayat yang sahih dibenturkan dengan hadis mungkar, di mana banyak kaum muslimin berpegang kepada hadis ini? Bagaimana mungkin? Dan Nabi SAW pernah menggaris sebuah hadis, sebuah garis di tanah. Beliau garis sebuah garis yang panjang, kemudian beliau garis yang banyak di kiri dan kanan garis yang lurus ini dengan jumlah yang banyak. Kemudian beliau mengutip firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan ini adalah garis yang lurus, adalah jalan yang lurus, jalan Allah. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u, janganlah kalian ikuti. Wala tattabi'u subul. Allah memakai kalimat jamak subul. Jamak dari kata sabil, jalan-jalan, menunjukkan bahwasanya kesesatan itu banyak jumlahnya. Firqah ini, kelompok ini beramalnya seperti ini. Firqah ini pemimpinnya begini, beramal seperti ini. Ya. Kami pernah bertemu dengan oknum yang mengaku ya bertarekatkan ya, satariyah. Ketika kita debat dengan beliau ya kan tentang agama, apa kata beliau? Agama ini Ustadz ada yang tersirat, ada yang tersurat. Pernah dengar seperti ini? Kalimat ini? Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat itu Al-Quran, hadis. Yang tersirat itu hanya berasal dari kolbi kami, yang Allah wahyukan kepada hati kami. Menurut mereka wahyu masih ada walaupun Nabi sudah wafat. Jadi itu bisa diungkapkan kalau kita sudah berbaiat kepada guru. Maka kami bantah dengan ucapan begini. Wahai fulan, tidak ada yang Nabi sembunyikan dari agama ini. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Hadis riwayat Imam Tabari. Kemudian, jangankan itu. Dan kita patahkan argumen mereka. Bahkan masalah bukan berbicara mengenai porno. Bahkan masalah jima suami istri, Nabi dengan tegas menyampaikan risalah ini. Bahkan tentang tata cara buang air, Nabi tidak malu menyampaikan ini. Bahkan Nabi menjelaskan tentang haid, Nabi tidak malu menjelaskan ini. Tidak ada yang ditutupi. Semua Nabi jelaskan. Bahkan teguran Allah kepada Nabi tentang apa itu ibu-ibu? Surah Abasa. Nabi tidak sembunyikan ilmu ini. Maka ini membuat si fulan ini pun tidak bisa berkata apa-apa. Abasa itu turunnya untuk apa, Bu? Menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam Rasulullah ketika datang kepadanya seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Nabi tidak menyembunyikan, oh ini teguran sama saya, turun pamor saya nanti. Tidak. Nabi tidak mengkhianati firman Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana ada mengatakan, oh ini ada yang tersurat dan tersirat. Yang tersirat ini adalah bisa kepada satu guru kita.
Bagaimana mungkin? Sementara tata cara buang air besar saja, Nabi dengan jelas menjelaskan seperti itu. Bertahara harus menggunakan, tidak boleh menggunakan kotoran yang kering. Kalau tidak ada air, boleh menggunakan 3 batu yang ganjil, atau 5 tuh yang bilangan yang ganjil. Lihat, masalah buang air, itu dijelaskan. Tidak boleh membelakangi kiblat, menghadap kiblat. Dalam perkara ini saja yang menurut kita jijik, Nabi dan agama ini menjelaskan. Apalagi dalam perkara yang lain. Maka ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Tentang bahayanya beribadah tidak di atas petunjuk Nabi salawatullahu alaihi. Lebih-lebih ya, dengan salawat-salawat yang tidak ada disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat yang Nabi tidak ajarkan. Salawat yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang bapak-bapak ibu baca di solat tahiyat kita. Itulah salawat yang paling mulia. Ya, salawat yang paling mulia. Taib. Penutup adalah kita akan membaca tentang ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ana faratukum alal haud, ya. Aku akan mendahului kalian untuk pergi ke haud, ke telaga yang Allah janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta iza ahwaitul ana wilahu muhtuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian kata Nabi SAW, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Datang laki-laki, ibu-ibu, di hadapan Nabi SAW. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga ini. Tidaklah orang yang kehausan di saat itu di padang mahsyar, yang minum air ini di telaga Nabi tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku, ummati. Lalu Allah berfirman kepada Nabi SAW, engkau sebenarnya tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Artinya mengada-ngada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat bagaimana ya orang yang mengubah syariat, mengotak-ngatik syariat, terancam tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sampai ibu-ibu berletih kita beramal di dunia, capek kita beramal, tapi ya nanti di akhirat tidak dipandang sifir, nol. Tidak dipandang di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak mencontoh Nabi dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu ibu-ibu semau kita atau semau Allah? Semau Allah. Makanya Allah turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-din ala ra'i," jika agama dibangun di atas akal. Tapi agama dibangun enggak di atas akal, Bu? Tidak. Agama dibangun di atas dalil. "Lau kana ad-din ala ra'i," jika agama dibangun di atas akal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengusap ya bawah atau alas daripada sepatu beliau. Akan tetapi ra'aitu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung khufnya. Jadi kalau kita abang misalkan pergi misalkan pecinta alam ke hutan. Tahu-tahu abang sholat menggunakan sepatu. Boleh kita sholat menggunakan sepatu, Bang. Enggak usah abang buka sepatu abang. Abang wudhu seperti wudhu biasa, yang abang usap adalah punggung sepatu. Lihat bagaimana bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana din ala ra'i," jika agama dibangun di atas akal, maka Nabi SAW akan mengusap. Karena yang kotor mana, Bu? Punggung apa telapak kaki? Telapak kaki yang kotor, harusnya yang dicuci adalah telapak kaki. Tapi Nabi dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengusap punggung sepatunya saja. Ini menunjukkan apa? Agama tidak dibangun di atas akal. Karena kalau dibangun di atas akal, maka Abu Bakar akan mengingkari proses mi'raj Nabi. Ya? Jadi itu. Jadi berhati-hati.
Dalam riwayat yang lain juga dari riwayat Imam Bukhari, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhkan liman baddala ba'di. Wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku, umatku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku, yakni Nabi SAW mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Ini bahaya. Tentang beribadah tidak di atas petunjuk Nabi SAW. Ya, semoga dari yang sedikit ini, ya, tentang pembahasan kita perkara beribadah, ya, di atas bukan petunjuk Nabi, ini bahaya karena membuat pelakunya tidak merasa melakukan maksiat. Bahaya ini loh. Karena iblis, inna ahabba iblis, ya sungguh iblis mencintai pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah tidak merasa dirinya tengah bermaksiat. Tengah tidak bermaksiat. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa Anda baca Yasin di kuburan? Ya kan ini baik. Enggak ada larangan. Sekarang kita katakan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau ini baik, maka Rasul akan membaca surat Yasin itu di kuburan anak beliau yang wafat. Siapa sebut? Qasim, Abdullah, Ibrahim Al-Qibti. Kemudian ada di situ Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian ada Khadijah. Kemudian ada Hamzah. Kemudian ada Ja'far. Siapa Ja'far ini? Saudaranya Ali bin Abi Thalib yang meninggal. Ya, dan beliau adalah orang pemimpin para syuhada. Seluruh banyak ahlul bait Nabi yang wafat, Nabi masih hidup. Tidak ada satu keterangan pun dari kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Daud, tidak ada satupun keterangan di mana Nabi membacakan Yasin kepada kuburan mereka. Ini salah satu contoh. Jadi kalau mau cinta kepada Nabi, ikutilah Nabi dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir kita capek beribadah tapi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika Allah angkat ibadah kita, Ibu, di yaumil mizan, kemudian diterbangkan seperti debu yang berterbangan. Iya, kalau ibadah itu adalah ibadah sunnah. Bagaimana kalau ibadah itu adalah ibadah wajib? Berarti dihitung kita tidak melakukan ibadah wajib. Bahaya kan? Bahaya sangat, Ustaz. Maka penting Ahmad Dahlan dan beberapa kiai-kiai awal itu mengantisipasi kaum muslimin di tanah air ini, menjauhkan mereka dari perbuatan yang tidak ada asal usulnya. Maka Muhammadiyah dengan slogannya TBC memberantas tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Falyatafaddal mashkura. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, 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 ya,
Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fik, Pak. Terkait mengenai ibadah-ibadah